Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perancangan dan implementasi infrastruktur jaringan enterprise. Oke, jadi untuk member kita itu ada saya sendiri, Syahjan Wonopati dengan NIM 188, Abdullah Dwi Putro 194, sama Azizah Aulia Hamid 103, Deva Aditya Syaputra 162, Tejo Cahyo Kuncoro 161. Untuk pertama, penjelasan bagian topologi dan fungsinya. Jadi ISP routernya itu bertindak sebagai hub utama penyedia interkoneksi yang menghubungkan kantor pusat dengan 3 cabang yang ada dengan koneksi serial menggunakan skema static default route. Kantor pusat, jadi ini tuh berperan sebagai main office, segmen jaringan terbesar yang menampung infrastruktur utama dengan 7 VLAN 10 sampai 70 untuk tiap departemen, serta 1 zona server internal VLAN 100 berisi 4 server publik. Kantor cabang 1, 2, dan 3. Ini tuh cabangnya. 3 segmen regional yang masing-masing memiliki 5 VLAN lokal dan 1 zona server lokal. VLAN 100 berisi 3 server. Untuk efisiensi operasional di tiap area cabang. Terima kasih. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya mendapatkan bagian topologi dan fungsinya. ISP, Internet Service Provider, itu bertindak sebagai hubungan utama penyedia interkoneksi yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang-cabang lainnya. Memiliki koneksi serial atau WAN. Menggunakan skema static default route. Kemudian kantor pusat. Segmen jaringan terbesar menampung infrastruktur utama dengan 7 VLAN, dari VLAN 10 sampai VLAN 70, untuk tiap departemen, serta 1 zona server internal berisi 4 server publik. Kemudian kantor cabang memiliki 3. Terdapat 3 segmen regional yang masing-masing memiliki 5 VLAN dari lokal dan 1 zona server lokal yang memiliki 3 server. Untuk efisiensi operasional di tiap area cabang. Nah, kemudian VLAN atau Virtual Local Area Network, jaringan ini menerapkan segmentasi LAN berbasis VLAN untuk memisahkan broadcast domain antar divisi atau perangkat di setiap gedung yang terdapat pada kantor pusat. Itu menerapkan VLAN 10 hingga VLAN 60 untuk PC client per departemen, serta memiliki VLAN 100 khusus untuk zona server internal, yaitu 4 server publik. Kemudian pada kantor cabang yang memiliki 3 cabang itu menerapkan VLAN 10 hingga 50 untuk per klien lokal, untuk per PC klien lokal, serta terdapat VLAN 100 untuk zona server yang lokal, server lokal cabang pada 3 server publik. Baik, itu saja. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. C. Strategi interkoneksi WAN dan routing. Interkoneksi antar gedung memanfaatkan jalur publik dari ISP dengan skema routing terpusat yang efisien. 1. Konektivitas WAN. Setiap edge router kantor terhubung ke router ISP pusat menggunakan link serial atau point-to-point dengan subnet per 30 atau MIS 2101110 per 30 hingga 213.110 per 30 guna meminimalkan pemborosan IP-WAN. 2. Static default route. Seluruh router perimeter gedung menggunakan rute default atau IP
IP route 0000 untuk IP gateway ISP, sehingga trafik keluar jaringan lokal langsung dilemparkan menuju cloud ISP. 3. Peran ISP sebagai pusat routing. Router ISP dikonfigurasi dengan static route balik yang mengarah ke IP publik tiap gedung agar interkoneksi data antar kantor berjalan terpusat dan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Dwi Putro ingin menjelaskan presentasi dan melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan pada slide 7 ya. Oke, dari sini saya akan menjelaskan implementasi NAT pada jaringan kami. Baik, NAT diterapkan di setiap edge router, baik kantor pusat maupun ketiga kantor cabang, untuk menerjemahkan IP privat internal menjadi IP publik sebelum keluar ke internet. Nah, kami juga menggunakan dua jenis NAT. Pertama, Dynamic NAT atau PAD untuk seluruh PC klien. Semua pengguna dalam satu VLAN berbagi satu IP publik pada interface WAN, dibedakan melalui port number. Contohnya, klien di kantor pusat di overload melalui gigabyte 0/0 dengan IP publik 100.100.1.2 dan pola serupa diterapkan di tiap cabang juga. Kedua, static NAT dengan pemetaan one-to-one khusus untuk server publik. Setiap server dipetakan permanen ke satu IP publik agar dapat diakses stabil dari internet. Misalnya, 4 server di kantor pusat dipetakan dari 192.168 ralat 10.10 sampai 13. Nah, ke 100.100.1.3 sampai ke 6 dan pola serupa berlaku di setiap cabang. Kombinasi PAT dan static NAT ini menjaga efisiensi publik untuk klien sekaligus memastikan server tetap dapat diakses secara stabil dari luar. Nah, begitu teman-teman. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deva Aditya Putra dengan NIM terakhir 162 dari kelas D. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang skema pengalamatan IP atau VLSM. Dirancang berbasis VLSM dengan pembagian kelas IP privat yang konsisten antar gedung untuk menghindari overlapping alamat. Yang pertama ada kantor pusat dengan IP 192.168.0.0 yang merupakan IP dari kelas C. Disegmentasi menjadi subnet 24 per departemen, mulai dari 192.168.10.0 hingga 192.168.100.0. Kemudian ada untuk kantor cabang 1, 2, dan 3 menggunakan blok IP privat kelas C berbeda setiap cabang. 192.168.110.0 untuk cabang 1, 192.168.120.0 untuk cabang 2, dan 192.168.130.0 untuk cabang 3, masing-masing dengan zona server pada VLAN 100. Kemudian ada OSPF area 0, backbone area. Area 0 adalah hub utama seluruh domain. Semua inter-area traffic wajib melewati backbone untuk mencegah routing loops melalui mekanisme split horizon. Kemudian ada area border router atau ABBR. Edge router yang menjembatani kantor pusat dan cabang berperan menyuntikkan Type 3 Summary LSAS, mengisolasi detail topologi internal di tiap area cabang. Kemudian ada summarization, meringkas rute spesifik di tingkat ABR untuk memperkecil tabel routing, menghemat beban CPU atau memori, dan melokalisir dampak link flapping. Sekiranya cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.